Audio Jungle. Lalu Wang Jinze pun menyebut ini aneh. Hanya ada 11 orang di dalam tim Akademi Yuelan. Sepertinya ada satu orang lagi yang hilang. Lin Yuan pun bertanya siapakah dia. Wang Jinze pun menyebut bahwa yang tidak ada adalah Putri Yu Yuelan, kepala sekolah Akademi Yuelan. Seorang Beast Soul Master level Base King, Monster Genius Yu Xiaoyan. Wang Jinze pun bertanya-tanya mengapa Yu Xiaoyan tidak muncul di pertandingan penting. Apakah mungkin Ratu Beast perempuan tidak mempunyai harapan untuk sekolahnya sendiri? Wang Linhu pun menyebut hanya dengan melihat hasil Akademi Yuelan dan Wang Jinze sudah tahu seberapa lemahnya mereka. Song Len pun menambahkan kepala sekolah Akademi Yuelan juga tak terlihat di sini. Ini sangat disayangkan padahal dirinya ingin melihat Ratu Beast perempuan. Wang Jinze pun bertanya apakah karena dia terlalu malu, makanya dia tidak datang untuk melihat pertandingan. Lalu tiba-tiba perhatian Song Len teralihkan dengan seorang pria yang mendukung Xiaoman dan memanggilnya dengan kata istri. Dan seketika banyak dukungannya mengalir untuk Xiaoman. Hingga arena pun bergetar akibat dukungan ini. Lalu Xiaohan dari Akademi Haiyu pun menyebut bahwa itu hanya sekumpulan orang bodoh. Mereka tidak diam-diam juga dari tadi. Xiaohan pun bertanya apakah mereka tidak pernah melihat perempuan dalam hidup mereka. Xiaoman seketika menegur Xiaohan dengan tatapan manja serta mengatakan bahwa dirinya telah melihat pertandingan Xiaohan. Dan menurutnya Xiaohan sangat hebat. Saat mereka bertarung nanti, dirinya harap Xiaohan bersikap lembut pada dirinya. Xiaohan yang awalnya bersikap kasar seketika luluh saat berhadapan dengan Xiaoman dan menilai Xiaoman sangat imut. Wang Jinze yang melihat hal ini dari bangku penonton pun merasa jijik dan menyebut ini sangat memalukan. Xiaoman bahkan menggunakan jebakan madu. Kalau itu dirinya pasti tidak akan terguncang sedikit pun. Namun Wang Linhu yang mendengar ucapan ini dari mulut Wang Jinze pun menyebut bahwa dirinya tidak percaya. Wang Jinze pun mengatakan kalau Wang Linhu tidak percaya. Wang Jinze pun menantang Wang Linhu untuk mendapatkan informasi kontak Xiaoman. Dirinya akan menunjukkan betapa kuatnya tekad dirinya. Lin Yuan yang mendengar perdebatan ini meminta mereka untuk diam dan tonton saja pertandingan ini dan berhentilah bermimpi. Lalu saat ini di arena pertandingan pun dimulai. Segera Xiaoman pun berubah ke bentuk Beast Soul-nya. Dan hal ini juga diikuti oleh Xiaohan. Lalu Lin Yuan yang melihat hal ini mengatakan bahwa Beast Soul Xiaoman sepertinya yang paling umum, yaitu Flame Rabbit. Dan rating tertinggi bakat Beast Soul ini sepertinya hanya level A. Wang Jinze pun membenarkan hal itu. Bahkan dengan rating level A, Beast Soul seumum Flame Rabbit tidak akan sekuat itu. Dan saat ini Xiaoman pun segera menyerang Xiaohan dengan apinya. Namun dengan cepat Xiaohan mengantisipasi ini lebih dulu dengan mengibaskan ekornya hingga membuat Xiaoman terlempar. Wang Jinze dan Lin Yuan yang memperhatikan hal ini hanya terdiam membisu serta tidak bisa berkomentar apa-apa. Sedangkan para penonton penggemar Xiaoman pun seketika mengutuk tindakan Xiaohan karena berani memukul Xiaoman dengan kejam. Xiaohan pun hanya terdiam dan menilai bahwa ini tidak benar. Jelas-jelas dirinya tidak menggunakan tenaga apapun. Lalu kontestan berikutnya dari Akademi Yuelan pun maju. Gadis ini pun menekankan bahwa Xiaohan berani melukai Xiaoman. Dirinya akan membuat Xiaohan membayarnya. Xiaohan pun mempersilahkan gadis itu untuk maju. Lalu 3 menit kemudian Xiaohan mengatakan dalam pikirannya, dirinya tahu murid Akademi Yuelan lemah, tetapi tak dirinya sangka mereka sangat lemah. Apakah dengan ini dirinya sendiri yang akan membantai mereka semua? Sedangkan penonton pun melampiaskan amarah mereka kepada Xiaohan yang terus melukai gadis mereka. Mereka pun bertanya kepada Xiaohan apakah Xiaohan tidak tahu cara bersikap lembut. Apakah Xiaohan manusia? Apakah Xiaohan tidak tahu cara bersikap pada perempuan? Lalu Lin Yuan yang menonton pertandingan ini menyebut ini membosankan sekali.
Ini benar-benar kekalahan total. Wang Jinze pun setuju Xiao Han memenangkan 5 game berturut-turut tanpa tekanan apapun. Sepertinya Xiao Han hampir kehilangan kendali. Dia kena kritik saat menang dan kalah. Dia cukup menyedihkan. Lalu pada akhirnya Xiao Han pun mengaku lelah dan menyerah. Dalam pikiran Xiao Han, dirinya ingin melupakan hal ini. Dirinya tidak ingin menjadi laki-laki jahat. Pembawa acara pun menanggapi hal ini dan mempersilahkan murid Akademi Haiyu selanjutnya untuk naik ke panggung. Lalu kontestan pria dari Akademi Haiyu pun meminta lawannya untuk tidak terlalu gugup. Anggap saja ini seperti pertarungan biasa. Dirinya tidak akan terlalu keras. Lalu si gadis pun menyebut bahwa dirinya tahu dirinya lemah dan bukan tandingannya. Tapi dirinya tidak akan mengaku kalah, dirinya akan bertarung sekuat tenaga. Si pria pun menyebut ini adalah semangat yang bagus. Namun di saat itu tiba-tiba seseorang datang dan masuk ke arena. Dan ternyata itu adalah kepala sekolah Yuelan dan Yu Xiaoyin. Wang Linho pun seketika bertanya apakah itu kepala sekolah Akademi Yuelan. Dia sangat cantik. Lin Yuan pun yakin bahwa orang yang di sebelahnya adalah anaknya, yaitu Yu Xiaoyin. Wang Jinze pun membenarkan hal itu. Wang Linho pun bertanya mengapa putri kepala sekolah Yu memiliki nama keluarga Yu. Apa itu berarti ayahnya juga memiliki nama keluarga Yu? Wang Jinze pun menyebut bahwa tebakan Wang Linho benar. Suami Yu Yuelan memang memiliki nama keluarga Yu dan dia adalah sepupunya. Lin Yuan pun tidak menyangka ternyata ini adalah pernikahan keluarga dekat. Wang Jinze pun mengatakan bahwa cinta mereka adalah skandal keluarga Yu yang memiliki bisol berusia 100 tahun. Oleh karena itu keluarga Yu mengusir mereka dan mencabut nama keluarga mereka. Namun Lin Yuan merasa heran nama keluarga anak mereka adalah Yu. Wang Jinze menjelaskan bahwa itu karena kekasih Yu Yuelan mati dalam gelombang bis skala besar untuk melindungi orang-orang dan menjadi pahlawan. Jadi keluarga Yu memulihkan nama mereka, tapi Yu Yuelan masih tidak kembali ke keluarganya dan mendirikan Akademi Yuelan sendirian bersama putrinya. Mendengar hal ini, Lin Yuan tidak menyangka bahwa dia ternyata seorang perempuan yang luar biasa. Lalu Yu Yuelan pun memberitahu wasit bahwa mereka ingin mengganti pemain. Wasit pun mengerti. Lalu si gadis pun bertanya apakah Yu Xiaoyin akan ikut bertarung. Yu Xiaoyin pun meminta si gadis untuk tidak khawatir. Dirinya akan menangani mereka dengan cepat. Dan kemudian kembali tidur. Dirinya sangat mengantuk. Mendengar hal ini, si pria pun bertanya-tanya apakah Yu Xiaoyin baru saja mengatakan akan mengurus mereka dengan cepat. Lalu para penonton pun bertanya-tanya apa latar belakang gadis bernama Yu Xiaoyin itu. Mereka tidak pernah tahu, dirinya tidak pernah melihatnya. Namun karena dia adalah orang yang dibawa oleh kepala sekolah Yu Yuelan, itu berarti dia tidak buruk. Lalu saat ini di arena si pria sudah memasuki bentuk bisolnya. Yu Xiaoyin pun kaget ternyata itu seekor ubur-ubur dan ini sangat cantik. Hingga akhirnya Yu Xiaoyin juga telah memasuki bentuk bisolnya. Wang Jinze pun kaget melihat bisol milik Yu Xiaoyin. Itu adalah Moon Beast, bisol warisan keluarga Yu. Siapa yang mengira Yu Xiaoyin akan membangkitkan Moon Beast? Wang Jinze pun bertanya-tanya, bakat garis darah macam apa ini? Lin Yuan pun menyebut bahwa sepertinya pertandingan ini akan cepat selesai. Lalu si pria pun mulai melepaskan serangan berupa cambuk petir. Namun Yu Xiaoyin dengan cepat merespon hal ini dan mengaktifkan teknik rahasia Moonlight Sky Slash. Hingga gelombang serangan Yu Xiaoyin pun mulai dilepaskan hingga memotong tentakel-tentakel si pria. Si pria pun bertanya-tanya serangan apakah ini. Serangan ini sangat cepat. Dan ini sudah terlambat. Hingga pada akhirnya Moon Slash mengenai telak si pria. Yu Xiaoyin pun menyebut ini sudah selesai dan segera menantang lawan selanjutnya. Hal ini pun seketika membuat para penonton pria pun bersorak. Mereka tidak menyangka Akademi Yuelan mempunyai murid perempuan sekuat ini. Mereka pun menyebut ini sangat luar biasa, cantik dan kuat. Mereka menyukainya. Lalu Yu Xiaoyin pun meminta maaf dan mengatakan bahwa dirinya sudah lama tidak bertarung. Jadi dirinya tidak bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik.
Si pria pun mengakui kekalahannya. Si pria pun menilai bahwa kekuatannya jauh di bawah Yu Xiaoyan. Kalau dia tidak memberi ampun, dirinya pasti sudah mati hari ini. Lalu peserta selanjutnya dari Akademi Haiyu pun masuk. Namun pria ini seketika gemetar dan menilai. Musuhnya di pertandingan pertama adalah Luo Jie, seorang monster seukuran Akademi Yanjing. Dan musuhnya di pertandingan kedua adalah seorang gadis jenius yang tiba-tiba muncul. Pria ini pun merasa hidupnya sangat sial. Hingga tak berselang lama pertandingan pun dimulai. Pria ini pun seketika kalah. Lalu Xiao Han pun merasa menyesal, seharusnya dirinya tidak menyerah terlalu cepat. Kalau dirinya tetap di panggung, setidaknya dirinya bisa menghabiskan beberapa energinya. Kapten tim Akademi Haiyu yaitu Xiao Yu mengatakan bahwa ini bukan salah Xiao Han. Tidak ada yang mengira Akademi Yuelan memiliki gadis seberbakat dia. Xiao Han pun seketika kaget melihat Xiao Yu berdiri dan menyebut Xiao Yu langsung masuk. Seharusnya Xiao Yu membiarkan pemain lainnya maju terlebih dahulu. Setidaknya biarkan mereka menghabiskan beberapa energinya. Xiao Yu pun menyebut itu tidak perlu. Kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Lalu Xiao Yu pun kini memasuki arena. Wasit pun mengatakan bahwa Akademi Haiyu langsung masuk mengirim kapten mereka. Ini akan menjadi pertarungan antara murid baru terkuat antara kedua akademi. Siapa yang akan menang mereka akan segera mengetahuinya. Lalu Yu Xiaoyan pun bertanya apakah Xiao Yu kapten dari Akademi Haiyu. Xiao Yu pun membenarkan hal itu. Yu Xiaoyan pun bertanya apakah Xiao Yu yang terkuat di antara mereka. Xiao Yu pun mengiyakan hal ini. Mendengar hal ini, Yu Xiaoyan seketika mengajak Xiao Yu untuk berdiskusi lebih dulu. Dirinya hanya akan menggunakan 80% kekuatannya untuk melawan Xiao Yu. Kalau Xiao Yu kalah, Xiao Yu harus membiarkan teman-teman Xiao Yu yang tersisa untuk menyerah. Jadi mereka bisa menghemat waktu. Mendengar hal ini, Xiao Yu pun agak kaget karena Yu Xiaoyan terlalu percaya diri. Xiao Yu pun segera menanggapi hal ini serta meminta maaf. Walaupun dirinya kapten Akademi Haiyu, itu bukan berarti dirinya yang membuat keputusan atas nama anggota timnya. Dan dirinya juga berharap Yu Xiaoyan melawannya dengan seluruh kekuatan Yu Xiaoyan. Dan segera Xiao Yu memasuki mode best soul-nya. Yu Xiaoyan pun menilai ini sangat kuno. Lalu Wang Jinze pun mengatakan bahwa akhirnya ini bukan pertarungan membosankan lagi. Wang Jinze pun bertanya mengenai pendapat Lin Yuan siapa yang akan menang di antara mereka. Lin Yuan pun mengatakan bagaimana dirinya bisa tahu. Tapi dinilai dari karakteristik bisolnya, Xiao Yu jelas dirugikan. Kemudian Yu Xiaoyan pun seketika melepaskan serangan Moon Slash ke arah Xiao Yu. Xiao Yu sendiri segera merespon hal ini dan melepaskan semburan air hingga dua serangan saling bertabrakan dan memicu ledakan yang membuat arena berasap. Orang-orang pun seketika bertanya-tanya hasilnya. Namun dilihat dari Yu Xiaoyan yang masih berdiri, sepertinya Akademi Yuelan yang akan menang. Namun saat asap memudar, mereka pun bertanya-tanya di manakah Xiao Yu. Dia tiba-tiba menghilang. Orang-orang pun bertanya-tanya mungkinkah Xiao Yu jadi tidak terlihat. Sedangkan Yu Xiaoyan sendiri menilai ini menarik. Yu Xiaoyan pun bertanya-tanya bagaimana cara dia melakukan itu. Namun tiba-tiba sebuah genangan air muncul di permukaan arena. Dan nyatanya dari genangan itu Xiao Yu muncul dan memberikan serangan dadakan. Yu Xiaoyan yang melihat hal ini segera bergerak untuk menghindarinya. Di saat Xiao Yu kembali melancarkan serangan berikutnya, Yu Xiaoyan telah siap dengan moon barriernya hingga serangan Xiao Yu membentur pelindung Yu Xiaoyan. Hingga pelindung ini hancur akibat gigitan Xiao Yu. Dan setelahnya Xiao Yu kembali mundur dan masuk ke dalam air. Wang Linho yang melihat hal ini kaget dan bertanya-tanya apakah ada hal yang seperti ini. Dengan teknik rahasia ini, sepertinya Xiao Yu akan mulai mendominasi sekarang. Wang Jinze pun menyebut bagaimanapun mempertahankan teknik rahasia seperti ini pasti akan menghabiskan banyak energi. Lin Yuan pun seketika bertanya bagaimana Wang Jinze tahu. Wang Jinze menjelaskan dalam situasi non-combat. Seorang Beast Soul Master Lord level 7 bisa bertahan tidak lebih dari 10 menit. Kalau dia dalam pertarungan dia mungkin tidak akan bisa bertahan selama 5 menit.
Apalagi Xiao Yu belum mencapai Lord level. Mendengar hal ini, Wang Linhu bertanya apakah Yu Xiaoyan hanya perlu mengulur waktu untuk mengalahkan Xiao Yu. Wang Jinze pun mengatakan bahwa secara teori itu mungkin. Tapi dengan syarat Yu Xiaoyan juga mengetahui celah teknik rahasia ini. Lalu di arena saat ini Xiao Yu masih terus mengitari Yu Xiaoyan. Xiao Yu pun menilai bahwa waktunya hampir habis. Dirinya harus mengambil kesempatan ini dan mengalahkan dia dengan kecepatan petir. Lalu Yu Xiaoyan pun menyebut ini merepotkan. Kalau saja dirinya tidak membuat janji kelingking, dirinya pasti sedang berbaring di tempat tidur yang hangat sekarang. Dirinya hanya ingin menyelesaikan ini secepat mungkin dan kembali tidur. Xiao Yu yang mendengar ocehan Yu Xiaoyan pun bertanya-tanya apa yang sedang dibicarakannya. Yu Xiaoyan pun menekankan bahwa dirinya akan serius. Dan untuk episode selanjutnya tunggu komiknya update kembali. Sekian dan terima kasih.